Gua adalah pemaksiat yang luar biasa. Tinggal bareng pasangan itu nyaris 10 tahun. Dan satu rumah aku 6 tahun. Setiap hari pasti ada kikuk-kikuk. Tahun 2019 gua dipisahkan dari pasangan gua. Terus keuangan gua di 0 rupiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian kita berbuat dosa sebesar semut, dibalas sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait kisah seseorang yang melakukan maksiat. Lalu kemudian Allah menegurnya, yaitu memberi ujian berupa yaitu penyakit. Nah teman-teman, jadi setiap orang yang melakukan dosa kecil maupun dosa besar pasti ada balasannya. Nah teman-teman, jadi saya buat video ini buat yaitu nasihat bagi yang masih berbuat maksiat. Dan video ini bukan termasuk membuka aib, tapi adalah sebagai pelajaran bagi kita semua. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kalian mau tahu hasil maksiat gua selama 10 tahun? Gua dikasih bonus yang luar biasa dari hasil maksiat gua. Jadi kalian harus tahu hasil dari maksiat itu bisa dihukum di dunia bahkan di akhirat, ya. Pertama, gua adalah pemaksiat yang luar biasa. Tinggal bareng pasangan itu nyaris 10 tahun dan satu rumah aku 6 tahun. Setiap hari pasti ada kikuk-kikuknya. Pasti melakukan dosa setiap hari. Terus kedua, gua peminum. Suka minum alkohol. Suka yang namanya dunia malam, ya. Alkohol 40% kadang di aku efeknya nggak terlalu gimana, ya. Minum sebanyak apapun kadang nggak mabok, ya, gitu. Terus yang luar biasa lagi takbir lebaran haji, gua bukan ke masjid tapi gua ke kasino, ya. Tahun 2019 gua dipisahkan dari pasangan gua. Terus keuangan gua di 0 rupiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 0 rupiahkan. Tetapi gua tetap nggak sadar, malah gua masih clubbing, masih happy, masih ini, gua nggak sadar juga, ya. Beranjak dari gua dimiskinkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak dari kemiskinan, gua mulai naik. Keuangan aku mulai stabil lagi, tabungan mulai stabil lagi. Di tahun kelima, Allah tegur lagi dengan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu apa? Gua diponis kanker limfoma anaplastik yang luar biasa. Limfoma anaplastik, kanker stadium 3. Benjolan di leher. Benjolan ini bekasnya tadinya udah sebesar kepala. Dari tengah jakun di sini sampai ke belakang jakun itu keras seperti batu dan mengeluarkan nanah yang bau sekali. Dan di bawah usus 12 jari benjolan sebesar kepala. Sakitnya luar biasa. Jadi pelajaran hidup buat yang gua alami adalah teguran dari Allah. Kalau kita melakukan maksiat, kita bisa diazab di dunia dan azab di akhirat. Azab dunia nggak sadar juga, azab akhirat yang luar biasa. Luar biasa azab dari kemaksiatan yang gua lakukan bertahun-tahun itu ditabung. Dan satu saat Allah kasih, ku kasih ini penyakit untuk kau berhenti minum, untuk kau berhenti maksiat, untuk kau meninggalkan semuanya, ya. Alhamdulillah, dari diponis kanker, gua mulai rajin sholat, tahajud,
rajin setiap subuh dari gua mulai sakit, setiap subuh melakukan sedekah subuh. Alhamdulillah rezeki lancar, penyakit kanker gua disembuhkan. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan-kegiatan hal seperti itu nggak pernah aku tinggalkan lagi, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat semua, sholat tobat. Hampir setiap malam aku melakukan sholat tobat, sholat tahajud, dan sholat hajat selalu nggak pernah tinggal. Terus sholat duha nggak pernah tinggal, sholat wajib apalagi. Intinya Tuhan memberikan segala sesuatu, penyakit, ujian, bukan semata dia marah, tetapi semata dia ingin mencintai kita, lebih cinta dan lebih dekat lagi. Alhamdulillah, kebaikan-kebaikan yang mulai gue lakukan sekarang itu membuat badan aku itu lebih sehat, hidup gue lebih terarah, jalan hidup gue lebih terarah, gue lebih tenang, gak gerasa gurusu, gak pernah galau lagi, gak pernah sakit hati lagi. Alhamdulillah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merubah jalan hidup gua untuk lebih baik lagi. Buat kalian yang masih bermaksiat sekarang, ingat, aku adalah salah satu contoh hasil maksiat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu adalah ya saudara kita kaum muslimin yang dimana dulunya adalah seorang pelaku maksiat. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, dengan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat kita ini akhirnya bertaubat dan menyesali semua perbuatannya, yaitu dengan melakukan amal-amal ibadah yang baik. Nah, tentunya ya teman-teman ya, sekecil apapun ya, yaitu dosa kecil walaupun seberat biji zahra ya teman-teman, itu pasti ada efeknya, pasti ada balasannya, sekecil apapun. Nah teman-teman, jadi Allah memberi ujian kepada sahabat kita ini, yaitu melalui dengan penyakit. Itu bukti Allah itu sayang kepada hambanya. Jadi Allah itu menegurnya melalui yaitu penyakit. Agar apa? Agar hambanya ini kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar. Nah teman-teman, jadi video ini saya buat itu untuk mengedukasi, untuk menasihati bagi siapa yang masih melakukan yaitu perbuatan maksiat. Sekecil apapun perbuatanmu itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, itu ada orang yang selalu melakukan maksiat, tidak sholat, berzina dan ini, tapi hidupnya lurus aja. Hidupnya itu misal banyak uang, kaya raya, hidupnya itu enjoy. Nah teman-teman, jadi Allah itu membiarkan ya hambanya itu berlarut-larut dalam dosa. Tapi nanti Allah akan membalasnya di akhirat itu akan lebih pedih. Nah itu disebut adalah istidraj ya teman-teman. Nah berbeda yang dialami oleh saudara kita ini, yang dimana dulu adalah pelaku maksiat, ya minum khamr, berjudi, lalu kemudian main perempuan, meninggalkan sholat dan lain-lain. Nah ketika itu Allah mengujinya yaitu dengan habis hartanya dan diberi penyakit oleh Allah SWT. Nah maka dari itu ya teman-teman, video ini untuk yaitu nasihat para kaum muslimin ya. Lalu kemudian ini ada video yaitu dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, yaitu tentang terkait masalah dosa. Jadi sesiapa yang berbuat dosa, dosa kecil maupun dosa besar, pasti ada balasannya. Coba teman-teman mari kita simak video lengkapnya. Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi alaihissalam, i'mal ma syi'it. Ya Muhammad, i'mal ma syi'it. Wahai Muhammad, silahkan kau berbuat semaumu. Fa innaka majziyun bihi. Engkau pasti mendapatkan balasan. Mungkin sebagian kita berbuat dosa sebesar semut, dibalas sama Allah. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi bingung. Generasi terbaik umat ini, tatkala mendengarkan ayat ini dibacakan kepada mereka, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas
dan tidak ada pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Berat buat mereka. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas sama Allah Azza wa Jalla, binasa kita. Itu Abu Bakar. Tapi memang benar, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Abu Bakar takut. Lalu apa kata Nabi SAW? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat? Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Engkau sakit, engkau letih, engkau lelah, engkau gundah. Iya ya Rasulullah. Itu balasan dari dosa-dosa yang dilakukan. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait dosa. Jadi sekecil apapun kita ini berbuat dosa, pasti ada balasannya. Seperti yang dikisahkan dari teman kita tadi itu, yang dimana dulunya adalah selaku pelaku maksiat, ya. Tapi Allah menegurnya. Karena apa teman-teman? Allah itu sayang kepada hambanya. Untuk apa? Untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita jauhi yaitu perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yaitu adalah berbuat dosa. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.